Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) mengancam akan melakukan mogok. Ancaman dikeluarkan sebagai respon terhadap surat keputusan bersama angkutan barang untuk periode Lebaran 2025 yang diterbitkan pemerintah. Aptrindo berkeberatan atas pengaturan pembatasan angkutan barang di masa arus mudik dan balik Lebaran 2025. Pasalnya, kebijakan ini menurut Aptrindo akan berdampak ke banyak pihak, sehingga asosiasi meminta pemerintah mengoreksi aturan dengan mengurangi durasi hari pembatasan pengoperasian truk. Dalam SKB terdapat pembatasan angkutan barang yang akan diberlakukan mulai Senin 24 Maret pukul 00 hingga Selasa 8 April pukul 24 di jalan tol dan non-tol. Pembatasan diberlakukan selama 16 hari, lebih panjang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang hanya selama 10-12 hari. Kementerian Perdagangan melaporkan sebanyak 66 oknum distributor dan pengecer minyak kita yang terbukti melanggar aturan telah diberikan sanksi. Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga menyatakan, penemuan tersebut berdasarkan hasil pengawasan dari 316 pelaku usaha di 23 provinsi pada periode November 2024 hingga 12 Maret 2025. Pengawasan terus digencarkan pada distribusi minyak goreng minyak kita untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga, terutama saat Ramadan dan menjelang Idul Fitri 2025. Dalam kasus ini, Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga memastikan sejumlah modus pelanggaran yang ditemukan antara lain penjualan minyak kita di atas domestic price obligation dan harga eceran tertinggi. Neraca perdagangan Indonesia diperkirakan masih akan mencatatkan surplus pada Februari 2025, meskipun menurun dari bulan sebelumnya. Para ekonom memperkirakan surplus neraca perdagangan menyusut ke angka 1,85 miliar dolar Amerika dari Januari yang mencapai 3,45 miliar dolar Amerika. Surplus yang menurun tersebut sejalan dengan moderasi ekspor akibat penurunan harga dan volume ekspor batubara. Ekonom memperkirakan ekspor masih akan tumbuh positif sebesar 7,8% secara tahun ke tahun, namun terkontraksi sebesar 3,2% secara bulanan. Dilihat dari sisi harga, mayoritas komoditas ekspor utama Indonesia mengalami penurunan, khususnya harga batubara turun 10,1% dan nikel yang kontraksi 0,7%. Pasti memiliki cita-cita untuk menjelajahi dunia, mulai dari destinasi eksotis hingga tujuan favorit. Master Diskon siap membawa kamu untuk menjelajahi dunia dengan kenyamanan dan keamanan yang tak terbandingkan. Mulai dari tiket pesawat, booking hotel, hingga tiket kereta api, semua tersedia di aplikasi Master Diskon. Aplikasi Master Diskon sudah tersedia di App Store dan Play Store loh. Jadi, jangan ragu untuk traveling bersama Master Diskon. Ingat Tur, ingat Master Diskon. During photosynthesis, the plant's leaves take in sunlight. The plant then uses this sunlight to turn water and air into food.
Pelaksanaan mudik Idul Fitri 2025 sudah di depan mata. Di terminal bus Kampung Rambutan, sejumlah pelaksanaan pun mulai dilakukan untuk menghadirkan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang akan kembali ke kampung halaman. Kesiapan tidak hanya secara fisik, namun juga mencakup para petugas yang telah disiagakan untuk membantu para calon penumpang. Untuk personil sendiri, kami dari pengelola terminal bus Kampung Rambutan cukup siap ya. Kita siapkan beberapa personil kami. Nanti kita juga terkait keamanan dibantu dari rekan-rekan TNI Polri, baik yang berpakaian seragam lengkap maupun berpakaian preman. Untuk himbauan kepada para saudara-saudara kita yang akan mudik ke daerah, sebelum meninggalkan rumah, pastikan dulu alat-alat listrik, alat elektronik dipastikan dalam keadaan mati. Mungkin ada lampu yang dinyalakan ya, lampu ruang tamu atau teras. Jadi sebelum bepergian dipastikan alat-alat elektronik tersebut mati. Terhitung sejak 19 Maret mendatang, sejumlah pelayanan akan disiapkan di terminal bus Kampung Rambutan. Di antaranya adalah pelayanan kesehatan, ramcek, hingga pos pelayanan terpadu. Sementara itu untuk puncak arus mudik di terminal Kampung Rambutan diperkirakan akan terjadi pada 27 dan 28 Maret mendatang. Dari Jakarta, Faris Hasni dan Hafiz Albar melaporkan. Kesiapan pelaksanaan mudik 2025 tidak hanya dilakukan oleh pemerintah sebagai regulator. Penyelenggara armada mudik sudah ramai-ramai mempersiapkan kendaraannya. Persiapan tidak hanya pada kondisi fisik kendaraan yang tentunya penting, namun juga jumlah armada yang mencukupi. Ini menjadi sangat penting karena pada musim mudik akan terjadi peningkatan jumlah penumpang yang signifikan. Untuk saat sekarang, Pak, mobil kita udah standby 39 biji. Kalau ada kekurangan, tinggal kita ngambil khusus wisatanya, yang buat wisata pariwisatanya ada. Tapi yang udah regulernya, yang udah jalan itu ada 39 bis, Pak. Itu dibagi, Sukabumi ada 3 dalam seharinya, di Rambutan ada 3, Bandung ada 3, berarti 12 bis satu hari, Pak, maksimal. Lonjakan penumpang, Pak, mulai dari tanggal 21 sampai tanggal 29, bangku hampir nggak seberapa lagi yang sisa, paling adalah 10-20 biji dalam sekian ini. Pemirsa, kegiatan pelaksanaan arus mudik 2025 sudah di depan mata. Bahkan hingga hari ini, 14 hari sebelum pelaksanaan Idul Fitri, sejumlah penumpang pun sudah mulai mempersiapkan diri untuk kembali ke kampung halamannya jauh-jauh hari. Dan berikut pemirsa pernyataan sejumlah calon penumpang yang sudah kami wawancarai sebelumnya. Kebetulan mengantar mamang saya ini, beliau mau pulang lebaran karena lebih enak kalau aksesnya lebih dekat dari rumah saya di sini. Kalau di terminal Kampung Rambutan juga busnya sangat lengkap. Mau kemana pun Batu Raja, Palembang semua ada di sini.
Jadi aksesnya juga terjangkau di sini, seperti itu. Iya, paling solusinya mungkin dari pemerintah harus bikin jadwal karena kalau min 3, min 2 itu sangat disayangkan, membludak sekali Pak. Makanya kadang-kadang kalau kita bawa mobil pribadi itu sangat nggak nyamannya, membludak, susah banget gitu. Ya buat jaga-jaga aja biar nyaman di jalan, nggak terlalu padat apa gitu sih. Biasanya kan kalau udah deket-deket hari yang istilahnya kurang seminggu apa gimana itu kan padat, gabut juga kan, capek gitu. Orang mudik kan banyak banget gitu loh, istilahnya kalau kayak golongan kita ini yang istilahnya duitnya pas-pasan juga kan lebih nyaman, lebih enaknya naik bis gitu kan. Jadi ya tambah armada gitu, terus jalan-jalan yang sekiranya apa kan minta tolong diperbarui gitulah. Nah, pemirsa, itu dia tadi pernyataan sejumlah calon penumpang yang sudah kami wawancarai terkait alasan mereka mengapa mudik lebih awal. Tentunya sangat logis untuk memilih pulang ke kampung halaman lebih awal, yaitu untuk menghindari penumpukan penumpang, untuk menghindari kepadatan di terminal ataupun dimanapun lokasi yang biasanya digunakan untuk kembali ke kampung halaman. Anda, pemirsa yang ingin pulang, tentunya ada baiknya untuk memilih waktu yang tepat, menghindari waktu-waktu puncak arus mudik yang sudah seperti biasa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Pilihan waktu yang tepat dapat membuat Anda dapat menikmati perjalanan dengan lebih baik dan tentunya diharapkan dapat selamat sampai kampung halaman. Dari Jakarta, Faris Hasni dan Hafiz Albar melaporkan. Dipersembahkan oleh, didukung oleh